stop loss kena, harganya malah balik arah persis kayak analisa kita? Sering ya? Nah, Anda nggak sendirian. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas kenapa ini bisa terjadi. Tapi, ini bukan soal konspirasi loh. Kita akan lihat murni dari cara kerja mesin pasar yang sesungguhnya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari pertanyaan yang paling bikin gemes itu, kenapa stop loss sering kena? Terus, kita akan ngintip ke balik layar, lihat struktur pasar yang sebenarnya. Kita juga akan bahas dilema para pemain besar, dan gimana cara mereka berburu likuiditas. Dan yang paling penting, di akhir, kita akan bahas solusinya, biar trading kita makin cerdas. Baik, mari kita langsung ke pertanyaan utamanya. Sekali lagi saya tekankan ya, ini semua murni soal mekanika pasar. Gimana cara kerja permintaan dan penawaran dalam skala yang super besar. Jadi kita nggak akan bahas teori konspirasi atau broker curang di sini. Kayaknya hampir semua trader pernah ngalamin ini ya kan? Kita pasang order, taruh stop loss di tempat yang kelihatannya paling logis, tahu-tahu harga seolah-olah sengaja turun atau naik dulu cuma buat jemput stop loss kita. Habis itu, baru deh harganya jalan sesuai prediksi. Rasanya kayak diincar kan? Sebenarnya, ada alasan mekanis di balik semua ini. Nah, untuk ngerti alasannya, kita harus paham dulu apa yang terjadi di belakang layar. Harga yang kita lihat di platform kita itu ibaratnya cuma puncak gunung es. Di bawahnya ada sebuah struktur yang jauh lebih dalam dan kompleks. Yuk kita bedah arsitektur tersembunyi pasar ini. Oke, ini poin yang paling penting nih. Pasar forex itu sifatnya over the counter atau biasa disingkat OTC. Artinya apa? Beda sama saham. Di forex itu nggak ada satu bursa pusat. Semua transaksi terjadi langsung antara dua pihak. Nah, dampaknya apa? Harga yang Anda lihat di layar bisa jadi beda loh sama yang dilihat trader lain di broker lain pada saat yang sama. Inilah yang kita sebut pasar yang terfragmentasi. Coba deh, bayangin pasar itu bukan seperti samudra likuiditas yang luas dan dalam, tapi lebih mirip air terjun. Kita sering salah kaprah, mikir kalau likuiditas itu ada di mana-mana dan tak terbatas. Padahal kenyataannya, likuiditas itu ngalir dari atas ke bawah, dari segelintir pemain super besar di puncak, terus turun ke level-level di bawahnya. Nah, ini dia hierarkinya. Di paling atas, di tier 1 ada bank-bank raksasa global. Merekalah sumber likuiditas yang sebenarnya. Di bawah mereka ada tier 2, isinya bank yang lebih kecil atau agregator likuiditas. Dan di paling bawah, di hilir air terjun tadi, ada kita, para trader retail. Harga dan likuiditas yang kita dapat itu ya turunan dari apa yang terjadi di level atas. Gambar ini nunjukin gimana modelnya bekerja. Bayangin ada satu penyedia likuiditas besar, sebut saja LP, yang menyalurkan harga ke banyak konsumen likuiditas atau LC. Ini jadi kayak jaring laba-laba yang rumit, di mana harga itu nggak seragam. Tiap orang bisa aja terhubung ke sumber yang beda-beda. Sekarang yuk kita fokus ke para pemain besar di puncak air terjun tadi. Ternyata, jadi besar itu ada masalahnya sendiri loh. Ukuran order mereka yang raksasa itu menciptakan sebuah dilema yang unik, yang nggak akan pernah kita alami sebagai trader eceran. Coba lihat perbandingan ini deh. Order kita sebagai trader retail itu kan kecil banget ya, nyaris nggak ada dampaknya ke pasar. Nah, beda cerita sama institusi. Satu order mereka itu bisa masif, bisa sampai menggerakkan harga. Makanya, mereka butuh banget yang namanya likuiditas atau lawan transaksi dalam jumlah yang sangat-sangat tinggi. Masalah nomor satu yang mau mereka hindari itu namanya slippage. Ini kejadian di mana harga eksekusi kita beda dari harga yang kita harapkan. Kalau kita mau beli dalam jumlah super besar, permintaan kita itu sendiri bisa bikin harga naik sebelum semua order kita terisi. Akibatnya, kita dapat harga rata-rata yang lebih jelek. Buat institusi, selisih sedikit aja bisa berarti rugi miliaran rupiah. Biar gampang, bayangin gini, sebuah bank mau beli euro senilai 500 juta dolar. Kalau mereka langsung lempar order segede itu ke pasar, pasti nggak akan ada cukup penjual di satu level harga. Order mereka bakal menyapu bersih buku order, bikin harga melonjak, dan akhirnya biaya transaksi mereka jadi bengkak. Jadi, gimana cara mereka ngatasin masalah ini? Ya, mereka harus pinter-pinter cari likuiditas. Mereka harus tahu di mana ada banyak order lawan yang ngumpul, biar order raksasa mereka bisa dieksekusi dengan slippage sekecil mungkin. Nah, disinilah inti dari semua penjelasan kita dimulai. Mereka mencarinya di area yang disebut kolam likuiditas atau liquidity pool. Ini bukan kolam beneran ya, ini adalah area-area di chart harga di mana banyak banget order yang numpuk. Bisa order stop loss, take profit, atau pending order yang lagi antri. Terus, di mana biasanya kolam-kolam ini terbentuk? Jawabannya, ya di tempat-tempat yang paling gampang ditebak. Tepat di atas puncak-puncak harga atau swing high, di bawah lembah-lembah atau swing low, di area support dan resistance yang semua orang juga bisa lihat, atau di angka-angka bulat.
Intinya, di tempat-tempat di mana kita semua, para trader retail, biasanya naruh order kita. Betul kan? Kalau polanya kayak gitu, pertanyaan selanjutnya jadi gampang. Coba deh, posisikan diri Anda sebagai trader institusional yang butuh likuiditas gede banget. Kira-kira Anda bakal cari di mana? Di mana sumber yang paling pasti dan paling banyak ordernya? Jawabannya, ya di kumpulan order stop loss milik publik, milik para trader retail. Kenapa? Karena stop loss itu kan market order. Artinya, order itu pasti akan dieksekusi begitu harga menyentuh levelnya. Ini memberikan kepastian volume yang sangat mereka butuhkan. Nah, proses inilah yang dalam istilah teknisnya disebut liquidity grab, atau ya pengambilan likuiditas. Ini bukan pergerakan harga yang acak, sama sekali bukan. Ini tuh manuver yang sengaja dan efisien. Tujuannya, mendorong harga sebentar aja ke level kunci itu buat memicu semua stop loss yang numpuk di sana. Begitu stop loss itu kena, kan jadi banyak order lawan tuh. Nah, likuiditas itulah yang mereka sedot buat ngisi order raksasa mereka. Setelah order mereka keisi, ya udah, tekanan harga buatan itu hilang, dan harganya ya seringnya langsung balik arah. Oke, sekarang kita jadi paham kan permainannya. Jadi ini bukan soal pasar yang curang, tapi lebih ke para pemain besar yang bertindak logis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana kita bisa manfaatin pengetahuan ini? Kuncinya adalah dengan mengubah cara kita berpikir. Ini ada beberapa langkah praktis yang bisa kita coba. 1. Hindari level-level yang terlalu jelas. Jangan taruh entry atau stop loss Anda pas banget di garis support atau resistance yang semua orang bisa lihat. Kasih sedikit ruang. 2. Taruh stop loss dengan lebih cerdas. Coba lihat struktur pasar yang lebih besar. Jangan cuma patokan di balik swing terdekat. 3. Dan ini penting banget. Sabar, tunggu konfirmasi. Jangan buru-buru masuk pas harga baru aja tembus level. Tunggu dulu harga selesai menyapu likuiditas, baru lihat reaksinya. Apakah dia kembali dan menunjukkan arah yang sebenarnya. Dan terakhir, selalu perhatikan konteks sesi pasar. Hati-hati banget sama pergerakan liar di sekitar jam buka sesi London atau New York, karena disitulah biasanya perburuan likuiditas paling sering terjadi. Intinya, semua itu kembali ke kalimat ini. Kita harus berhenti melihat pasar dari kacamata retail yang reaktif dan mulai coba berpikir dari sudut pandang institusi yang lebih strategis. Mereka itu nggak ngejar harga, tapi mereka mengantisipasi di mana likuiditas berada. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Sekarang, setelah Anda tahu kalau level support dan resisten yang paling jelas itu sering kali jadi target likuiditas, kira-kira gimana ini akan mengubah cara Anda memandang dan menggunakan level-level itu ke depannya? Coba pikirkan.